Bisa nggak nih kira-kira naik ke sana? Kesana itu kan Iya, tapi lewat mana tadi? Lewat sana ya, lalu ya? kayaknya lalu sini. Oh Sini ya, kita kesana. baik, baik, baik. Oke, Bisa, salam dulu bisa. nih. Oh iya, kita salam dulu nih sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kalian selalu bahagia terus-menerus tanpa henti ya. Amin. Dan selain pada itu, kita untuk menambah kebahagiaan kita, mari kita lanjutkan perjalanan yang namanya perjalanan dikir jalan atau tadabbur alam. Ya. Bersama kami akan membawakan sebuah pidato lembut yang disampaikan oleh semesta, akan kita jembatani, mudah-mudahan bisa mengalir kepada kalian ya. Jadi teman-teman, Jadi ada suatu lokasi yang dinamakan Gerbang Gaib Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan. Nah, Keren ini. ini nih di sebelah ini, di balik ini nih. Di balik ini nih. Ya iya, di balik itu. Tapi saya mau cerita dulu, Mas. Apa tuh? Kalau peribahasanya segoro itu apa? Segori lapang. Lapang itu luas ya. Luas itu makanya dari itu kita lapangkan batin kita sebelum kita bereksplor ke sana supaya paham apa yang dimaksud. Karena apa? Semua ini adalah sebuah teka-teki. Semua serba teka-teki. Jadi gagal paham. Yuk, ngetepet. Oke, siap. Yuk. Perjalanan kita dan pelan-pelan ke sana sampai menarik-narik ya, artinya mengikuti tarian-tarian daripada ombak ini. Kita kesuksesan kita semua, karena semesta ini menuntut kita ke surga, ke kebahagiaan. Begitu, ayo kita ikuti fitur-fiturnya itu bersama seluruh bangsa. Hidup bersama bangsa. Yuk, di antara kalian mungkin bisa jadi pernah bermimpi ya, berada di lokasi ini. Bisa jadi, coba kalian teman-teman komentari siapa tahu pernah ke lokasi ini dalam mimpi ataupun dalam kenyataan ya gitu. Allah belum ininya. Ya iya, karena Tinggi sesuatu banget ya. berawal dari mimpi gitu. Baik yuk. Satu dunia sudah sampai di tiga. Lokasi yang biasa banyak pembangunan yang mungkin jatuh dari sana ya, longsor sudah satu ke sini. Nanti rental hati-hati juga takutnya kejatuhan itu. Oke, yuk. Ngomong-ngomong, topi beli di mana nih ya? Kembali dari Australia 2 hari. Australia ini ya. Australia 2 hari. Habis dari Australia. Iya. Weh, keren sana Pak ya. Beli ini aja. Waduh, waduh, Nah, waduh. itu dia. Jadi jauh-jauh ke Australia cuma beli topi. Yang pertama itu tujuannya itu untuk dikir jalan. Ya, oh, Yang dikir kedua, jalan. Kebetulan ada yang nawarin topi di sana yang beli gitu loh, ya. Ayo kasih ke Australia dari Karanglewas kemana nih ya? yang ngelur dikit. Ngalor dikit ini ya. Ya. Oh, ternyata di Australia ada Karanglewas ini ya. Mana nih? Sini. Nah, di sini udah asik nih. Nah, itu perhatikan dulu dari sini pusatkan pandangan kita ke lokasi air ya.
kita kasih air dan panoramanya. Ini teman-teman, biar kita bisa membaca pitutur semesta. Inilah maknanya sesungguhnya dari dzikir jalan. Dzikir itu ingat itu eling itu saja. Kemungkinan bagi yang masuk penalarannya masih belum nyandak, mungkin tidak paham ya, maaf ya. Mari kita sinau bareng-bareng supaya nanti kita ketika sukses bareng. Dari apa? Dari dituntun oleh semesta. Nih, dari ini nih ada Pak Andre disampaikan. Di sini ada air yang keruh dengan ombak yang besar, ya. Dan di sebelah sana itu ada yang benih hijau, yang seperti di sana yang anteng. Nah, terus apa? Makanya apa? Ini penggambaran di sini yang penuh gelombang-gelombang besar ini adalah penggambaran daripada kita dan kita yang santai. Karena ini nggak dalam nih. Kita yang selalu kencang siapa? Udah marah-marah, jadi apa? Banyak gelombang-gelombangnya. Jadi gelombang-gelombang itu adalah refleksi daripada pikiran kita yang mudah marah-marah nih, ombak ini. Dan juga airnya keruh. Terus sebelah sana apa? Karena airnya dalam. Terus ada apa? Mendapatkan pantulan dari langit. Tuh. Jadi airnya biru kehijauan. Ini penggambaran saja ketika kita pikirannya adem, pemikiran mendalam, akan selalu mendapatkan petunjuk dari langit. Oke, petunjuk dari langit. Karena itu tidak warna kita dapat bisa kita memancarkan warnanya hijau kehijauan, selalu bisa diberikan petunjuk dari langit. Dan yang penting berdiri aja karena insya Allah dalam ini kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang berlimpahan, orang yang ayam tentram dan banyak disukai dari Tuhan. Bahkan semua hajatnya bukan terkabul atau kita selalu hoki gitu loh ya. Kita udah hoki kuncinya ya itu kuncinya ada dalam sini bahasa. Oke, lanjut ke sebelah sana. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa arti bahasa kiasan ini atau bahasa apa ini. Yuk lanjut. Oke, aduh, alhamdulillah. Oh, bukan di pantai nih ya. Biasanya di gelap-gelap ya. Pikir kalian di mana hanya bisa ya. Ini hiburan sambil pikir jalan, menghibur diri, menghibur teman-teman. Karena di balik hiburan itu ada pitutur-pitutur, ada edukasi dari alam. Maka dari itu ayolah kita selalu untuk satu dimensi dengan alam supaya paham. Kalau kita dalam kondisinya tidak satu dimensi, kemana mungkin paham. Gitu loh. Asik. Wah, lagi. Hei, jurang tuh di sana. Jurang ya. Oh, curamnya tuh situ. Oh iya. Oh, nggak ada orang mancing ini ya. Biasanya sih Mamat nih mancing. Kalau kameramen itu mandinya mancing emosi terus. Oh, emosi terus. Oh, alah ya. Makin emosi kalau dipancing ya. Ya iya. Alhamdulillah. Aduh, wow. Luar biasa. Anda lihat sendiri teman-teman ya, keindahan alam semesta, panorama di pantai. Namanya siapa sih? Kanjeng Putri ya. Ini ayahnya dongeng loh, gak usah marah-marah.
parkirnya seperti itu ya. Dan di sebelah sana ada gua di sebelah sana. Ya. Ini gua di sana mungkin hidangan atau tempat apa mungkin orang boleh jadi seorang putri ataupun yang penting niat kita aja. Selain daripada itu memang di lingkup lautan ini yang mana kita cerita dongeng ini adalah pintu masuk dari kerajaan apa Jubah. Nah situ ya gerbang gaib. Kira-kira apa kita mau mengarah kemana nih gerbang gaib ini? Nah gerbang gaib ini itu nih tempatnya. Tapi mari kita untuk mengalirkan bahasa itu, bahasa kiasan, bahasa sanepa, silota ya. Gerbang gaib dalam diri kita. Kita gerbang gaib dan batin kita yang selalu ditutup oleh keberuntungan, ditutup oleh apa ya? Suasana yang tidak nyaman itu aja. Kita buka lebar-lebar supaya apa? Keajaiban datang. Keajaiban dari mana? Keajaiban Tuhan ya, makanya ayo lepaskan gerbang gaib kita, buka lebar-lebar supaya keajaiban datang. Oke, yuk kita buka gerbang gaib belah sana. Ayo Kita memasuki gerbang gaib, gerbang sekolah ini ya. Lah. ini namanya gerbang sekolah juga. Gerbang sekolah di semesta ini. Ilmu di semesta ini tidak diajarkan di sekolah manapun, di universitas manapun, dan juga di pesantren manapun. Tidak ada ya. Inilah sekolah di semesta, itu luar biasa, lebih tinggi derajatnya daripada sekolah-sekolah di universitas manapun kalau kita mau memahaminya. Jadi mari kita selalu berpikir yang tenang dan supaya kita bisa membahagiakan bersama. Asik kan? Ya. Wih, asik. Yo, mantap jiwa, guys. Mana nih ya? Wah, ada jalan nih ya. Selalu ada akses, ya. Selalu ada cara. Kalau kita tidak keberuntung, selalu ada akses menuju surga, menuju kebahagiaan. Coba kalau kita buntu, sampai sini marah-marah. Oke, lanjut. Apa nih ya? Ya. Wah, Kayaknya. pohon aja bisa nyawel ini ya. Pohon aja bisa nyawel ya, Kalau walah. masalah cawel menyawel. Nah, Pohonnya nih juga. ini tandanya semesta cinta sama kita. Cintain juga. Bukan cuma alam, pohon-pohon lapis insya Allah semua orang juga cinta sama kita. Itu ya. Mana nih? Bisa nggak, Mat? Mat, bisa nggak? Bisa dong. Weh, kameramennya, kacamatanya ambil dari mana itu? Beli di Belanda ini. Oh, belinya di Belanda juga, guys. Bagian wetan. Oh, bagian wetan. Aduh. Iya, saya ini. Berani ke sana nih. Berani nggak ke sana? Berani nih juga. Nah, ini ada sebuah fitur yang sangat dahsyat di sana. Ada bahasa yang disembunyikan dan rasa kita, perasaan kita mudah-mudahan bisa menemukan sebuah mutiara atau sebuah kristal yang luar biasa di sana kita miliki. Oke? Oke. Udah nggak? Ngantuk malah ya ini ya. Lanjut. Penonton, gaskan yuk. Ayo. Wah, Ayo. ngopi malah ngantuk ini juga. Suara apa ya? Suara apa ini ya? Suara ini kayak suara tembakan di mana? Baik. Kalian kunting seperti Jangan-jangan Suara si itu. ada bakul es tumpeng ini ya. mungkin kita satu baiknya kita seperti biasa untuk ketika kita masuk ke areanya kita harus salam sebagai salam penghormatan kepada seluruh makhluknya Gusti Allah yang bervariatif ya. Jadi ada yang berbentuk hewan, yang berbentuk manusia dan lain sebagainya. Tapi apalah itu semua makhluk Tuhan ya. Manusia semua untuk kita sama saling menghormati. Ya, baik. Assalamualaikum. Kula nuwun. Kula nuwun.
Punten. Pasien yang bekerja di awal ya, kami mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari informasi. Dan bila mana kami menjadi kemenangan kalian, kami meminta. Sini. Berani nggak, Mat? Berani apa enggak ini ya? Ayo, Mat. Wah, Udah nyampe sini. balik lagi apa ini ya? Tadi pas ketika ada ombak datang, ketika ada orang masuk, ada orang masuk. Aneh tuh alamatnya, pakaiannya aneh tuh. Saya melihat kita banget sekali. Logo kayak gini, Pak? Bukan, kayak sekelebat aja gitu. Apakah ini mata saya yang error ataukah itu bulan? Jangan. Lu kok belum kacamata ini ya? Oh iya lagi aja lah, yuk. Sudah pernah nih, masih sini. Jadi kita mau ke sana, teman-teman ya. Doain kami semua. Kalian bisa tahu bebatuannya tuh sangat tajam banget. Itu ada kita sebelum masuk itu ada pos penjagaan nih. Pos penjagaan ini dari maksudnya pagar gaib juga. Jadi tadi ada sebuah gerbang gaib dan juga ada pagar gaib. Pagar gaib di sana. Kira-kira kita bisa masuk pagar gaib ya? Kita pagar ya. Oke, kita lanjut dulu pelan-pelan. Gerbang gaib sama. Ada gerbang gaib yang kelihatan dan tidak kelihatan. Gerbang gaib yang pertama adalah penghalang ombak ini, ya. Ombak yang selalu datang kita ini satu lagi ilmu untuk kembali disampaikan bahwa kita pun harus bisa memberikan bakat gaib yang supaya nanti kita tidak mudah untuk dipengaruhi oleh visi yang kita kalau itu dipelajari akan nyaman. Oke, sama yuk. Kita masuk boleh dulu nih. Maksudnya kita jangan ke sana sebelum setelah ini apa sampai ke dulu. Yo, ancang-ancang ini ya? Yo, ancang-ancang yo. Dulu kita persiapkan setelah ada ombak besar datang ini kita masuk dulu. Tega! Dalam nih, sini. Dalam ini ya? Yo, Masuk aja nih ya? masuk. Muat gitu ya? Ada. Berangkang. Muat aja ya? Ya. Mana? Tuh. Sudah itu pintu lagi. Jadi banyak pintu-pintu harus kita lalui. Nih. Pintu lagi nih. Tuh kan? Oh iya. Muat gini? Bisa nggak nih? Bos?
Innalillahi. Apa itu, Kuntilanak Mas? ini ya. Kundi bukan, Hos. Masa siang-siang nongol? Jangan. Kuntilanak lagi mancing ini ya. Assalamualaikum. Permisi. Bukan. Mukanya serem. Astagfirullah. Kita gini. Sebelum kita menyapa ini maksudnya, menurut kalian tuh ini orang apa? Orang tuanya. Orang bukan ini ya. Jangan-jangan Setan ini ya. Allahu Akbar. Ikutin, Hos. Isi. Innalillahi. Masih putar. Maaf. Assalamualaikum. Iya. Maaf nih, kayak mungkin saya tersaja ini maksudnya. Maaf dulu. Jadi harus ketemu maaf belum hari gimana. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto. Dan saya ini ada Bang Mamat, ini ada Bang Yono. Iya, maaf. Bener-bener kami mohon maaf belum hari gimana. Mohon waktunya sebentar. Maaf. Belum ada reaksi maksudnya. Belum ada reaksi? Ada respon, cuma kemungkinan dia tidak tahu bahasa kita ataukah gimana, dia hanya seperti bingungan gitu maksudnya. Baik. Ini saya butuh. Oke. Alhamdulillah. Kepangakeun, Tarto. Kula nyuwun sewu pisan ngapunten bilih ganggu panjenengan. Alhamdulillah. Berarti ini bisa bahasa Jawa ya. Bisa bahasa Indonesia. Ya. Maaf ibu ya. Jadi kula sekonco orang mboten mriki tujuanipun nggih sanggup jalan-jalan. Perjalanan kalau sanggup panggih kalian jenengan. Jadi nyuwun sewu napa ini ganggu negalipun nggih. Jadi nami kula Tarto, kula saking Cilacap. Kula kali rencana kula niki ana Bang Mamat wonten Bang Yono. Ini Bu. Jadi kula kan pengen kan buat berbayar apa-apa. Memang kula sekolah hanya niat, maksudnya nekat. Kita hanya nekat untuk berproses ke sini. Maaf Bu, itu saya bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya juga bawa kamera dulu nih, ada kamera, maaf. Jadi bukan harus apa-apa, takut kami hanya kalau mau izin kita ambil kamera. Gini, waktu itu dokumentasi itu kenang-kenangan
direduksikan, nanti saya unggah ke video YouTube gitu. Ya. Nah, Mas Lulu, Ibu namanya siapa ya? Asmanya Bukun Tari. Namanya Bukun Tari. Eh? Bukun Tari. Kuntari. Kuntari. Bukun Tari. Kayak si Anu ya. Mirip mantan saya ya. Ibu sendiri maksud Jangan-jangan. apa? Berarti udah berapa lama nih? Ya, udah lama. Udah lama. Berarti kan kenapa saya baru dengar Bu maksudnya? Tentunya bukan cuma saya yang kesini Bu, jadi ada banyak orang di sini. Kan seharusnya saya sudah dengar maksudnya dari orang-orang di sana yang cerita tentang di sini ada orang, tapi tadi nggak ada yang cerita. Itu mungkin sengaja. Memang ini apa namanya jarang keluar ini Jarang keluar. jarang keluar ya, ini baru kali ini kebetulan mungkin wah cocok dalam kita, akhirnya kita bisa melihatnya gitu. Jadi mohon maaf ya Bu ya, jadi kebetulan pas Ibu keluar di sini kita pun pas kesini, maaf ya Bu ya. Iya. Iya. Tuh. Memang Ibu sendiri di sini sudah lama, memang tinggalnya di sini atau bagaimana Ibu ingin Bu? Ya, nggak apa-apa lah maksudnya. Kami siap untuk ya menyiapkan mental supaya kaget. Bingung nih saya nih. Gimana, Mas? Dulu aku wisatawan, dulunya wisatawan ke sini. Ya. Oh, wisatawan juga dia. Ya wisatawan. Dan tadi mau masuk ke gua. Ya, dulu ceritanya masuk ke gua dihempas oleh ombak. Dihempas ombak. Lalu dia tidak sadar berapa hari nggak tahu lah. Tapi setelah bangun dia seperti ini keadaannya. Ya seperti kita tadi mau masuk kan ombaknya. Ya itu dia. Jadi ke bawah ini arus ombak ini mungkin terbentur-bentur oleh apa tadi itu Bebatuan. ya. Dan sebagainya, mungkin lukanya besar, akhirnya seperti ini saya maaf Kasihan juga ya, Mas ya. iya Ibu kok maksudnya pakaiannya kayaknya masih baru maksudnya. Kok bawa salin? Berarti kesini Ibu bawa apa, perangkat alat itu maksudnya kayak pakaian dan salin. Loh, katanya wisatawan Bu mau bawa ini apa namanya salin itu. Oh, berwisata tapi tujuannya memang mau menginap apa sih? Berwisata jadi mau menginap. Ibu sama siapa dulu kesininya? Berarti tujuannya memang tujuannya memang bareng-bareng mau ke sini. Berarti sama rombongan satu bis ya, satu bis. Tapi ketika sampai sini rombongannya pada pulang nggak mau. Tapi ini karena sudah nekat di sini hari ini dia nekat untuk masuk ke itu, ke gua itu. Gede banget Bu sendirian Bu. Memang teman-temannya nggak ada yang ini nih maksudnya melarang gitu maksudnya. Sudah banyak.
banyak yang melarang katanya, tapi apa namanya ini nekat, ini nekat untuk masuk saja. Jadi sehingga ditinggalkan oleh rombongan. Mana sih yang mana sih? Ketemu dari mana? Hah? Pasuruan. Oh, Pekalongan. Pekalongan. Bukan dari Pasuruan, Pekalongan. Ini tuh. Ibu selama di situ kan kayak kita nyebutnya kan itu makan tuh ya, kayak makan kayak kita maksudnya. Apakah ibu makannya bagaimana? Ya. Oh gini, makanya tidak seperti kita, tapi tetap dia makan seadanya. Artinya gini, ketika ada orang ngasih sajian atau apa bisa diambil dimakan gitu katanya, tapi tidak tiap hari tidak ya. Apakah ibu pernah berusaha untuk pulang tuh kan daripada seperti ini, kenapa nggak pulang saja maksudnya? Mau pulang malu katanya. Mau pulang malu? Adanya seperti ini. Iya. Ya gini. Bagaimanapun itu yang tetap harus pulang. Masih bisa melihat kan? Masih bisa melihat. Kalau begitu gini aja Bu, kalau itu mau, kalau saya bersedia untuk mati dunia, apa namanya, kita ajak pulang aja. Iya. Ya ke rumah sana nggak apa-apa, ini kan tadi nggak apa-apa. Maksudnya aneh nih, maksudnya karena sudah ditumbalkan gitu, gimana maksudnya? Ditumbalkan? Ya katanya itu tidak mau pulang karena sudah ditumbalkan. Tadi katanya di sini bisa tahu. Itu bagaimana Bu? Jadi aja Bu, kita pulang aja bareng-bareng. Ya. Ya nanti kita bertiga lah, ketika ini banyak temannya nggak apa-apa. Iya. Ibu masih nggak pakai KTP nggak? KTP-nya aja. Ya, nanti kita tahu maksudnya antarnya kemana gitu maksudnya. Maksudnya agak jauh juga sih. Agak jauh juga. Di mana ya? Tadi di mana Pak? Pekalongan? Jauh, Jauh itulah. Gak apa-apa ya Bu ya. Jadi kita akan bergerak di sana kalau sudah kita ke atas dulu sana itu. Ya, yuk, bareng-bareng. Ya. Iya. Gimana nih? Gimana nih? Bawa aja nih ya. Bawa aja. Nah, tadi Bu di sana ada siapa tadi Bu? Tadi Ibu lihat di sana ada anak orang itu. Apa di jenengan? Jadi ini apa yuk? Iya. Bu ya bersedia ya. Itu yuk. Sana yuk, sana yuk. Nah, parah-parah aja nih. Parah ya. Angkat ini ya. Lu makan Bu ya? Ini Angkat ini ya. mau pakai ini segala Bu. Yuk. Pelan-pelan. Oke. Ini. Ini juga. Pelan-pelan. Ya. Yuk. Kita tolong aja yuk. Kasihan ibu ini. Iya, makanya itu. Yuk, pelan. Gendong aja Pak ya. Gendong aja. Jangan ah. Oh, biar nanti si Yoni yang gede. Ternyata ombaknya gede-gede juga di dunia. Yang penting kita tidak terbawa atau terombang-ambing oleh ombak itu sendiri. Iya. Santai saja. Inilah bahasa-bahasa lembut dari semesta ini. Apalagi ikut selalu bersama dengan Sanepa, selalu setiap hari kita mengasih
hiburan atau biar teman-teman penonton juga terhibur ya. Selain daripada hiburan ini, kita mengajak untuk edukasi dari alam. Ya. Kita sekolah di semesta itu aja lah, nggak usah terlalu tinggi ke sana pikirannya, slow saja, lentur ya. Baik teman-teman, kita menemukan suatu ilmu yang luar biasa yang tidak diajarkan di sekolah manapun, di universitas manapun, tentang pitutur lembutnya ya. Maka dari itu, mari mulai sekarang kita belajar untuk peka terhadap sebuah bahasa lembut dari semesta. Contohnya tadi tentang air yang keruh dan juga air yang tenang yang bisa memantulkan cahaya dari langit. Artinya kita pun harus selalu tenang supaya mudah mendapatkan petunjuk dari langit. Itu saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa mencerna Amin. dan bisa menyerap ilmunya dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mur jibar jibur.